Ketika peluit akhir dibunyikan di Jeddah, kekalahan 1-0 dari Irak bukan hanya mengakhiri perjalanan tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga menutup babak sebuah eksperimen ambisius yang berlangsung singkat dan penuh dinamika. Di tribun, kekecewaan supporter berubah jadi kemarahan. Botol-botol air dilempar ke arah lapangan. Dan yang menjadi ironi, justru muncul nama Sintayong yang terselip dan menggema dalam nyanyian para supporter yang menggema dari sudut-sudut stadion. Reaksi itu menjadi pertanda bahwa proyek yang selama ini diharapkan membawa transformasi besar tak berhasil memberikan hasil yang diinginkan. Apakah ini yang dinamakan muncul dengan janji manis berakhir dalam situasi tragis? Saya Anand Surya, inilah Point of View, Sindo News. Ya, momen itu sekaligus menandai akhir dari 9 bulan masa jabatan Patrick Kluivert. Periode yang diawali dengan optimisme tinggi, namun berakhir dengan hasil yang jauh dari ekspektasi. Penunjukan legenda sepak bola Belanda itu pada Januari 2025 semula disambut sebagai langkah berani PSSI untuk membawa standar baru dalam permainan tim nasional. Visi yang diusung adalah memperkenalkan gaya possession football modern, disiplin taktik, dan organisasi tim yang lebih rapi. Sesuatu yang selama ini menjadi kelemahan sepak bola nasional. Namun harapan itu tak berjalan sesuai rencana. Kluivert resmi diberhentikan sebagai pelatih timnas pada 16 Oktober 2025, hanya 9 bulan 8 hari setelah menandatangani kontrak 2 tahun. Proyek yang dianggap akan merevolusi gaya bermain tim nasional berakhir sebelum memberikan hasil nyata. Selama masa kepemimpinannya, Kluivert gagal memenuhi target PSSI. Dari 8 laga kompetitif, Indonesia hanya mencatat rata-rata 1,25 poin per pertandingan. Catatan itu termasuk 2 kekalahan krusial saat Garuda takluk 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 atas Irak. PSSI menyebut pemutusan kontrak sebagai kesepakatan bersama. Namun, di luar rapat, gelombang ketidakpuasan publik membesar. Gaya bermain yang dianggap tidak jelas dan terlalu memaksakan pendekatan Eropa menjadi sorotan sejumlah pengamat yang menilai kalau Kluivert gagal menyesuaikan taktiknya dengan karakter pemain lokal yang mengandalkan kecepatan dan juga transisi cepat. Tekanan tak hanya datang dari dalam negeri, media Belanda juga turut menyoroti nasib Kluivert. Media Belanda menyebut tekanan publik sebagai faktor utama pemecatan. Posisinya dinilai tak lagi bisa dipertahankan setelah target minimal lolos ke babak lanjutan gagal. Dengan berakhirnya masa jabatan Kluivert, kursi pelatih kepala timnas kini kosong. Beberapa nama mulai disebut sebagai kandidat, di antaranya mantan pelatih timnas Irak, Jesus Kesas, dan pelatih PSIM Yogyakarta, Jean-Paul van Gastel. Tak sedikit suara publik yang menuntut sosok yang lebih paham kondisi sepak bola nasional. Agenda timnas hingga akhir 2025 masih belum jelas. Setelah gagal di kualifikasi, Garuda tidak memiliki turnamen resmi hingga Piala Asia 2027. Badan Tim Nasional menyebut agenda FIFA Matchday November akan dibahas untuk menentukan lawan uji coba. Manajer tim Sumarji menegaskan laga persahabatan penting untuk menjaga ritme permainan dan peringkat FIFA. Saat ini Indonesia masih berada di posisi ke-119 dunia dengan target jangka menengah menembus 100 besar. Meskipun terlihat mudah, upaya meningkatkan posisi memerlukan rencana terstruktur dan konsistensi hasil.
Satu-satunya turnamen resmi yang bisa diikuti adalah ASEAN Cup 2026 pada Juli hingga Agustus. Namun lagi-lagi turnamen itu di luar kalender FIFA sehingga tidak mempengaruhi peringkat dunia. Sepanjang 2026, Timnas hanya akan mengandalkan laga persahabatan dengan potensi memainkan hingga 12 laga uji coba sebelum Piala Asia 2027. Pelatih baru akan menghadapi pekerjaan besar, membangun kembali kepercayaan publik, menyusun pola permainan yang konsisten dan meningkatkan daya saing Timnas di level Asia. Meskipun sejumlah pemain berkarir di luar negeri seperti Jai Ijes, Ragnar Oratmangun, dan Tom Haye, Timnas masih kesulitan menjaga tempo dan juga organisasi, terutama saat menghadapi lawan dengan pressing tinggi. Hal ini menunjukkan adanya celah taktis yang harus dibenahi. Aspek mentalitas juga menjadi PR penting. Kekalahan dari Irak menunjukkan skuad masih rapuh dalam situasi yang penuh tekanan. Kemampuan menjaga ketenangan dan disiplin di momen krusial perlu ditingkatkan. Regenerasi pemain juga penting. Potensi seperti Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, dan Arkan Kaka memerlukan pembinaan agar siap menjadi tulang punggung Timnas dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Meski langkah ke Piala Dunia terhenti, semangat bangkit belum padam. Media sosial banyak penggemar yang menyuarakan optimisme untuk melihat Timnas yang lebih baik di masa depan. Bagi pendukung, kegagalan ini dipandang sebagai pelajaran berharga asalkan dievaluasi secara menyeluruh. PSSI menegaskan fokus mereka tetap memastikan transisi kepelatihan berjalan lancar dan juga menyiapkan program jangka panjang menuju Piala Asia 2027. Organisasi juga berjanji untuk lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan agar pola pergantian pelatih yang terlalu cepat tidak terulang. Redaksi Sindonews berpendapat, meskipun Patrick Kluivert menjadi wajah dari kegagalan ini, rasa-rasanya menimpakan seluruh kesalahan padanya hanya akan menjadi penyederhanaan yang berlebihan. Lensa analisis harus diarahkan pada arsitek di balik keputusan ini. Ya, PSSI. Kegagalan manuver Kluivert pada dasarnya adalah produk dari tata kelola yang keliru. Dan pola bisa jadi ketidaksabaran institusional yang telah mengakar secara historis. Masa jabatan singkat Kluivert bukanlah sebuah anomali, melainkan kelanjutan dari pola historis PSSI dalam mengelola pelatih tim nasional. Ya, sejak era 1930-an, Indonesia sedikitnya telah memiliki lebih dari 50 pelatih dengan pergantian yang sering menjadi sebuah norma, bukan pengecualian. Apakah pola ganti pelatih ganti filosofi ini telah menghambat pembangunan identitas sepak bola nasional yang koheren dan berkelanjutan? Perekrutan pelatih Eropa khususnya telah menjadi strategi yang berulang kali dicoba PSSI, seringkali dengan hasil yang beragam. Sejarah menunjukkan bahwa paspor Eropa nyatanya bukanlah jaminan kesuksesan. Saya Anand Surya, sampai jumpa.